Bagaimana kabar kalian hari ini? Hah? Oke, baik-baik luar biasa. Puji Tuhan adik-adik dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-5. Tema Via Online hari ini adalah ketaatan membawa berkat. Apa adik-adik? Kita ulangi lagi, ketaatan membawa berkat. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama, memuji nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan ada cerita yang seru. Siap ya? Mari kita siapkan hati kita.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami selama mengikuti via online ini agar berjalan lancar. Siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, kalian tahu apa itu nelayan? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Simon Petrus dan saudaranya Andreas, mereka adalah nelayan. Juga Yakobus dan saudaranya Yohanes, mereka tinggal di dekat Danau Galilea. Pagi itu, Simon Petrus dan Andreas kembali ke pantai dengan kecewa. Setelah semalaman mereka mencari ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus selalu menarik perahunya ke pinggir pantai, sementara yang lain mulai membersihkan jala mereka. Tak jauh dari situ, Tuhan Yesus sedang berdiri, mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Dan semakin lama semakin banyak orang yang ingin mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lalu, Yesus meminta kepada Simon Petrus supaya ia boleh berdiri di atas perahunya dan mendorong perahunya sedikit menjauh dari pantai, supaya orang-orang yang berdiri di pinggir pantai itu bisa mendengar dan melihat Yesus dengan lebih jelas. Setelah Yesus selesai mengajar,
ia lalu mengajak Simon Petrus dan Andreas pergi menangkap ikan ke tengah danau. Simon Petrus taat, walau hatinya bingung. Apakah ada ya ikan yang bisa ditangkap pada siang hari? Karena biasa ikan akan banyak ditangkap pada malam hari. Lalu Yesus berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke danau." Lalu jawab Simon Petrus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Engkau memerintahkan, kami akan taat." Simon Petrus dan Andreas melakukan apa yang Yesus perintahkan. Lalu mereka menebarkan jalannya ke danau. Kalian tahu apa yang terjadi? Saat mereka menarik jalannya, "Oh, berat! Ayo tarik, tarik!" Jalan itu penuh dengan ikan-ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai kapal mereka hampir tenggelam. Mereka tahu ini adalah mukjizat, karena tidak seorang pun bisa melakukan keajaiban ini, kecuali Tuhan. Tuhanlah yang membuat ikan-ikan itu berenang masuk ke dalam jala mereka. Setelah Simon Petrus melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, ia pun tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang yang berdosa." Tapi Tuhan Yesus baik kepada Simon Petrus. Walaupun dia tahu bahwa Petrus adalah orang yang berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni dia. "Jangan takut," kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. "Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Demikian juga dengan Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pun diminta Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Tidak menjala ikan lagi, tapi membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saat Yesus meminta Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikut dia, mereka taat dan mereka meninggalkan kapal, jala, dan ikan mereka. Mereka dengan senang hati bergabung bersama Tuhan Yesus untuk belajar dari Dia dan memberitahu kepada orang lain bahwa Anak Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Anak-anak, kita mau seperti Simon Petrus dan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita mau taat dan mau mengikut Dia, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Maukah kalian? Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Kita ucapkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman, kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami agar menjadi anak yang baik dan taat padamu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita mengakhiri pertemuan biak kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, selesai sudah perjumpaan kita di Bina Iman Anak Katolik online hari ini. Bagaimana? Ceritanya seru bukan? Nah, semoga firman Tuhan berada di hati kita dan kita sungguh-sungguh taat dan akan menjadi berkat untuk diri kita dan sesama kita. Jangan lupa kreativitasnya dikerjakan, dikirim, dan ada hadiah yang menarik untuk adik-adik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati kita semua.